Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas 12 F1C. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan Islam dan kemunduran Islam. Ini merupakan tugas akhir dari mata pelajaran PAIBP yang ditugaskan oleh Ibu Dewi Arianti SPD. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Azriel Alia Azhara, beserta rekan-rekan saya. Nama saya Regiana. Nama saya Latifa. Nama saya Virus. Sebelum kita lanjut membahas tentang faktor-faktor kemajuan dan juga kemunduran Islam, kita harus mengetahui dulu tentang Islam. Islam adalah salah satu agama yang memiliki banyak penganutnya di seluruh dunia. Salah satunya negara kita, yaitu negara Indonesia yang memiliki mayoritas penduduknya adalah yang beragama Islam. Tapi, tahukah kalian bahwa Islam pernah mengalami masa kejayaan atau masa keemasan loh? Berikut faktor-faktor kemajuan dan kemunduran Islam yang akan kami bahas. Selanjutnya ada faktor-faktor kemajuan Islam yang akan dijelaskan oleh Latifa dan Regiana. Faktor yang pertama adalah terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa lain yang lebih dulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Berkat keberhasilan penyebaran Islam ke berbagai wilayah yang baru, Islam bertemu dengan berbagai kebudayaan baru yang memiliki pengetahuan yang baru pula. Faktor inilah yang telah mendorong lahirnya ilmu pengetahuan. Yang kedua, ada kemajemukan dalam pemerintahan dan politik. Untuk mengokohkan dinasti Abbasiyah, yang dimana salah satu masa keemasannya Islam, itu mengambil strategi yang berbeda dengan dinasti Umayyah, di mana dinasti Abbasiyah meninggalkan corak dinasti Umayyah yang ke-Arab-Araban. Hal ini dibuktikan dengan dua cara. Yang pertama, menerapkan sistem administrasi pemerintahan Persia sekaligus memasukkan orang-orang Persia dalam struktur pemerintahan. Yang kedua adalah melakukan nikah silang dengan wanita-wanita Persia. Bahkan hasil pernikahan ini melahirkan khalifah yang baru. Salah satunya adalah Al-Ma'mun. Nah, karena strategi-strategi ini, dinasti Abbasiyah membuka ruang yang luas bagi orang yang di luar Arab yang sangat ahli di bidangnya, duduk di pemerintahan di Arab. Ini terbuktinya dengan masuknya orang-orang Turki dan juga Persia. Selanjutnya, yang ketiga, ada menciptakan stabilitas ekonomi dan politik. Nah, pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid 786-809 Masehi, kekhalifahan Abbasiyah mencapai puncak kejayaan ekonomi dan politik. Harun al-Rasyid memanfaatkan surplus ekonomi dari perdagangan internasional untuk memperkuat sektor sosial dan pendidikan. Contohnya, Harun al-Rasyid mendirikan lembaga pendidikan dan perpustakaan untuk masyarakat umum. Salah satu contohnya adalah pembangunan sekolah-sekolah di kota Baghdad yang saat itu menjadi pusat peradaban dunia Islam. Selanjutnya ada infrastruktur publik, jalan-jalan, saluran irigasi, dan jembatan dibangun untuk mendukung pertanian dan perdagangan. Nah, kemajuan teknologi ini didukung oleh keberadaan jalur sutra dan pelabuhan yang strategis seperti di Basra yang menjadi pusat perdagangan internasional. Selanjutnya dilanjutkan oleh Al-Ma'mun. Nah, Al-Ma'mun melanjutkan pembangunan ini dengan fokus pada pengembangan pendidikan dan kebudayaan. Salah satu pencapaiannya adalah pendirian Baitul Hikmah di Baghdad yang berfungsi sebagai perpustakaan, pusat penelitian, dan lembaga penerjemahan. Yang keempat, gerakan penerjemahan manuskrip-manuskrip kuno. Nah, gerakan ini dimulai pada masa Khalifah Al-Mansur, yaitu pada 754 sampai 775 Masehi, yang berlanjut hingga masa Al-Ma'mun. Manuskrip-manuskrip ini merupakan karya cendekiawan Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Contohnya, Khalifah Al-Mansur memerintahkan penerjemahan teks-teks Yunani, Persia, dan India. Salah satu teks penting yang diterjemahkan adalah karya dari Aristoteles, Organon, yang berkaitan dengan logika. Beliau juga mendukung penerjemahan teks kedokteran dari India seperti Caraka Samhita yang menjadi panduan bagi ilmuwan Muslim.
Selanjutnya, pada masa Harun al-Rashid, karya-karya Plato, Galen, dan Hippocrates diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh para cendekiawan seperti Hunayn ibn Ishaq dan Yahya ibn al-Bitrik. Al-Ma'mun mendirikan Baitul Hikmah sebagai pusat penerjemahan. Nah, salah satu contoh karya besar yang diterjemahkan adalah Al-Maghaz, karya Ptolemeus yang menjadi dasar bagi astronomi Islam. Para penerjemah seperti Hunayn ibn Ishaq menerima gaji yang sangat tinggi sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi mereka. Tentunya gerakan ini berpengaruh. Selanjutnya ada faktor-faktor kemunduran Islam yang akan dijelaskan oleh saya dan Fairuz. Yang pertama ada peperangan dengan bangsa lain. Ini merupakan salah satu faktor kemunduran Islam. Banyak negara Islam dikuasai oleh kekuatan asing yang menghancurkan institusi-institusi Islam, melarang pendidikan Islam, dan merampas kekayaan mereka. Penjajahan ini meninggalkan trauma dan ketertinggalan yang masih dirasakan oleh umat Islam hingga saat ini. Dan yang kedua, ada konflik dan instabilitas politik. Konflik dan instabilitas politik di negara-negara Islam juga menjadi penyebab kemunduran umat Islam. Pertikaian internal, perebutan kekuasaan, dan peperangan telah menguras sumber daya dan energi umat Islam, menghambat pembangunan, dan mengurangi fokus pada pengembangan sosial, ekonomi, dan ilmiah. Dalam banyak hal, umat Islam mengalami ketertinggalan dibanding umat lainnya. Banyak yang penduduknya mayoritas Muslim masih mengalami ketertinggalan baik di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, ekonomi, politik, dan lain-lain. Persoalan itu semula masih diperparah lagi oleh adanya berbagai konflik yang tidak mudah diselesaikan, misalnya di Irak, Yaman, Sudan, Libya, Suriah, Mesir, dan lain-lain. Sudah barang tentu penderitaan akibat konflik tidak bisa dibayangkan. Konflik atau bahkan perang dimaksud tidak saja membawa korban kematian dalam jumlah besar, cacat, kelaparan, tetapi rakyat yang masih hidup juga harus menanggung derita hingga tidak jelas kapan berakhir. Membangun kembali pemerintahan sosial, politik, dan ekonomi yang telah porak-poranda seperti di Irak, Yaman, dan Libya misalnya adalah bukan pekerjaan mudah. Proses membangun kembali tersebut juga membutuhkan proses yang tidak mudah dilakukan. Konflik yang mengakibatkan penderitaan luar biasa di negara-negara yang mayoritas berpenduduk Muslim tersebut ternyata belum menjadi pelajaran bagi umat Islam sendiri. Semangat untuk menunjukkan keunggulan dan menang sendiri belum mampu mengalahkan kebutuhan akan ketenangan, kedamaian, dan bahkan juga anjuran kitab suci dan hadis Nabi untuk membangun persatuan sesama Muslim. Perbedaan mazhab, golongan, atau aliran misalnya antara Sunni, Syiah, Wahabi, dan lain-lain dijadikan alasan untuk saling bermusuhan, padahal sudah menjadi pengetahuan umum yang sedemikian jelas bahwa perpecahan, permusuhan, atau konflik di antara umat Islam selalu menjadi pintu masuk bagi orang luar untuk memperlemah dan memporak-porandakan keadaan. Kadang terasa aneh kebencian di antara mazhab, kelompok, atau golongan di internal umat Islam sendiri melebihi terhadap agama lain, sementara orang bisa melakukan kebersamaan di antara pemeluk agama yang berbeda tetapi tidak mudah bersatu, dan apalagi bekerja sama di antara mereka yang berlainan mazhab, aliran, atau golongan dalam agama yang sama. Mengacu pada ajaran Islam yaitu Al-Quran dan hadis Nabi, sebenarnya tidak mudah memahami konflik atau perpecahan tersebut. Al-Quran dan hadis Nabi mengajarkan bahwa antar umat manusia harus saling kenal, mengenal, dan juga bersatu. Dikarenakan oleh Al-Quran bahwa manusia berasal dari nenek moyang yang sama, menempati bumi yang sama, dan menjalani umur yang terbatas. Lebih dari itu, di antara sesama Islam hendaknya dipandang sebagai saudara, dan oleh karena itu seharusnya saling berbagi kasih sayang dan tolong menolong. Bermusuhan di antara sesama Muslim bukan merupakan perintah dan apalagi bersumber dari ajaran Islam. Sebaliknya, Islam justru melarang saling bermusuhan. Oleh karena itu, memandang bahwa konflik permusuhan di antara umat Islam sendiri sebagai bagian dari upaya membela Islam adalah tidak tepat. Sebaliknya, perpecahan dan konflik itu pasti memperlemah umat Islam sendiri. Selain itu, tidak pernah ada konflik dan apalagi perang menghasilkan kemajuan, kesejahteraan, dan kemakmuran. Konflik selalu melahirkan resiko berupa penderitaan yang kemunduran yang luar biasa. Oleh karena itu,
persoalan berat yang kini dihadapi oleh umat Islam adalah perpecahan. Itu manakala tidak segera diperoleh jalan kompromi untuk mempersatukannya, maka umat Islam akan semakin mundur, terbelakang, dan bahkan menghadapi ancaman atau resiko luar biasa besarnya perselisihan di antara umat Islam akan membuat mereka sendiri semakin menderita dan lemah. Oleh karena itu, cara terbaik dalam menyelamatkan bagi semua adalah bersatu di antara yang merasa berbeda, hendaknya mengurangi sakwa sangka, tidak menganggap bahwa yang lain atau yang berbeda adalah salah, keliru, dan rendah. Manakala hal demikian itu bisa diselesaikan, umat Islam masih berpeluang semakin maju dan menjadi yang terbaik. Wallahu alam. Yang keempat adalah ambisi jabatan dan kekuasaan. Jabatan kepemimpinan dan kekuasaan menjadi ajang rebutan banyak orang, baik secara halal maupun dengan cara yang haram. Ia menjadi sesuatu yang cukup menggiurkan. Dengan menjadi seorang penguasa, siapapun akan mudah memenuhi tuntutan hawa nafsunya berupa kepopuleran, penghormatan dari orang lain, kedudukan atau status sosial yang tinggi di mata manusia. Tidak mengherankan bila kemudian untuk mewujudkan ambisi tersebut banyak cara haram dilakukan, bahkan nyawa pun bisa dijadikan tumbal demi memuaskan nafsu kekuasaannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan manusia agar tidak tamak, tidak bercita-cita, dan tidak berambisi kepada jabatan dan kekuasaan, karena kalau itu diberikan kepada orang yang tidak berhak menerimanya atau kepada orang yang tidak mampu atau tidak jujur dan amanah, maka pasti akan terjadi kerusakan di muka bumi dan pemutusan silaturahim. Kesimpulannya, Islam adalah salah satu agama yang memiliki banyak penganut di seluruh dunia. Islam pernah mengalami masa keemasan. Faktor-faktor kemajuan Islam yaitu adanya asimilasi bangsa Arab dengan bangsa lain, kemajemukan dalam pemerintahan dan politik, menciptakan stabilitas ekonomi, dan gerakan penerjemahan manuskrip-manuskrip kuno. Adapun faktor-faktor kemunduran Islam yaitu peperangan dengan bangsa lain, konflik dan instabilitas politik, perpecahan, dan ketidakharmonisan antar umat, dan ambisi jabatan dari kekuasaan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!